Industri rokok kretek, khususnya rokok legal, memang menghadapi beberapa tekanan dan peredaran rokok ilegal sekarang makin marak. Dan berikut ringkasannya. Fakta dan data. Penurunan volume produksi rokok kretek. Ada laporan bahwa produksi rokok di Indonesia turun. Contoh, produksi dari 348,1 miliar batang pada tahun 2015 turun menjadi sekitar 318,15 miliar batang per tahun 2023. Peningkatan rokok ilegal. Indodata Research Center menyebut bahwa peredaran rokok ilegal mengalami peningkatan yang signifikan dari sekitar 28-30% di tahun sebelumnya, menjadi 46-47% di tahun 2024. Rokok ilegal terutama didominasi oleh jenis rokok polos alias tanpa pita cukai yang mencapai 95,44%. 95,44%. Dan kerugian negara besar. Yang dimana diperkirakan kerugian negara akibat rokok ilegal di tahun 2024 sebesar 97,81 triliun rupiah. Selain itu, Bea dan Cukai melaporkan bahwa dari semua barang ilegal yang ditindak, rokok ilegal menyumbang sekitar 61% dari nilai barang ilegal. Perubahan perilaku konsumen alias down trading. Karena harga rokok legal naik, yang dimana cukai, regulasi, dan lain-lain, itu naik. Banyak konsumen beralih ke rokok yang lebih murah, termasuk yang ilegal. Contohnya, sebagian besar perokok ilegal memilih rokok di bawah 1.000 per batang. 1.000 rupiah per batang. Tekanan regulasi dan sosial terhadap industri kretek. Ada juga tekanan regulasi, misalnya melalui peraturan pemerintah tentang zat adiktif, yang dianggap oleh pihak industri sebagai tantangan serius terhadap keberlangsungan kretek. Dan kesimpulan sementara, untuk industri rokok kretek legal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Regulasi cukai yang makin ketat, kenaikan harga, dan persaingan dari rokok ilegal yang jauh lebih murah. Kedua, rokok ilegal bukan cuma marak secara kuantitas alias jumlah batang atau bungkus, tetapi juga berdampak besar terhadap pendapatan negara dari cukai dan mendistorsi pasar karena konsumen bisa berpindah ke opsi yang lebih murah, yang lebih tepatnya ilegal. Industri kretek legal harus menghadapi tekanan ganda, double tekanannya, geblar, dari regulasi dan biaya produksi, dan juga dari persaingan ilegal yang tidak terkena beban regulasi dan cukai yang sama. Jadi, di Indonesia, rokok yang legal, yang dimana rokok kretek, itu emang lagi benar-benar turun, merosot persentasenya. Yang dimana banyak para perokok aktif yang ya kalau dibilang perekonomiannya dalam hidupnya itu bisa mencukupi, bisa ya sekedar mencukupi, tiba-tiba mau beli rokok, kok harganya naik ya? Anjing lah, kok rokok semua naik ya? Tiba-tiba muncullah rokok ilegal dengan harga yang murah.
rokok kretek yang legal dimusnahkan tuh. Kalau dalam bahasa kasarnya, kayak ilegal nih, ini rokok ilegal nih, ini rokok legal. Tiba-tiba datang cuk ilegal nih. Push, sono lu. Ilegal nih. Malah yang menjadi tahtah. Harusnya yang legal, bukan yang ilegal. Dan pertanyaan gua, kenapa banyak orang nggak bisa berhenti merokok? Karena emang sudah kecanduan dengan bahannya, yaitu nikotin. Padahal bahan tersebut memang benar-benar bahaya. Nanti di video selanjutnya aku bakal bahas nikotin. Mungkin segitu aja untuk pembahasan tentang persentase sebuah rokok legal dan ilegal. Jadi terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.